Pemkab Nganjuk menerima usulan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Nganjuk tentang bantuan hukum orang miskin. Hal itu disampaikan oleh Pemkab Nganjuk dalam rapat paripurna DPRD. Pimpinan rapat paripurna DPRD Nganjuk, Gianto, mengatakan, dengan diterimanya usulan raperda inisiatif DPRD tersebut, maka akan segera dilakukan tindak lanjut dengan tahapan selanjutnya sesuai aturan yang ada. Dewan pun berharap raperda inisiatif DPRD itu bisa segera diselesaikan dan disahkan menjadi Perda Kabupaten Nganjuk. Hadirnya perda ini sebagai langkah konkret DPRD untuk melindungi masyarakat bahwa melek hukum dan dapat membantu masyarakat tidak mampu yang berurusan dengan hukum. Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Muhammad Yasin mewakili PLT Bupati Nganjuk menjelaskan, penyelenggaraan bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi. Hal itu sekaligus sebagai wujud nyata hukum dalam mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Khususnya bagi orang atau kelompok yang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dalam menghadapi masalah hukum. Menurut Muhammad Yasin, untuk mewujudkan hak-hak konstitusional warga atau kelompok orang miskin dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam raperda sebagai terobosan jaminan terhadap hak-hak konstitusional yang atau kelompok orang-orang miskin di Kabupaten Nganjuk. Dalam rangka pembahasan raperda inisiatif tersebut diharapkan dilakukan dengan mengedepankan aspirasi masyarakat berdasarkan hukum sehingga dapat terwujud perda yang dapat dijadikan salah satu acuan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sementara itu, Prayogo Laksono, salah satu pengamat hukum di Kabupaten Nganjuk, mengatakan, terkait bantuan hukum kepada warga Nganjuk, dirinya perlu hati-hati dalam proses pembuatan perda tersebut. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Antara lain harus berhati-hati terhadap aturan di atasnya agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. Selain itu, tolak ukur di mana tempat warga yang harus dibantu. Harapannya dengan hadirnya raperda ini benar-benar menjadi solusi konkret bagi warga yang tidak mampu yang harus berurusan dengan hukum, sehingga muncul keseimbangan hukum dan terciptanya keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV. Waspadai peredaran rokok dengan pita cukai palsu dan tanpa pita cukai. Ingat, membeli rokok ilegal, Anda akan berurusan dengan hukum. Sanksi pidana dan denda menanti. Menjual rokok tanpa cukai dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 5 tahun penjara. Assalamualaikum dulur Nganjuk. Saya Slamet Basuki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Piye kabare? Sudah bisa berhenti merokok belum? Jika belum dan terpaksa harus merokok, belilah rokok legal. Jangan beli rokok yang ilegal, yakni rokok tanpa pita cukai atau rokok yang pita cukainya bekas atau pita cukainya berbeda atau pita cukainya palsu. Dengan membeli rokok legal, berarti dulur Nganjuk membantu keuangan negara untuk melaksanakan pembangunan dan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ayo, bareng-bareng laporkan peredaran rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Laporkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan ke kantor bea cukai terdekat jika Anda mengetahui adanya peredaran rokok ilegal. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Nganjuk.